Postpartum blues adalah perasaan kecemasan, serangan panik, kelelahan mengurus bayi yang disebabkan oleh perubahan fisik dan emosional yang terjadi pada ibu pasca persalinan. Pada tahun 2018, menurut data WHO, ibu yang terkena postpartum blues secara umum sebesar 3-8% dari ibu pasca persalinan di dunia. Sementara di Indonesia pada tahun 2016 terdapat sebesar 31 kelahiran per 1000 populasi. Gejala dari postpartum blues adalah cemas terhadap masa depannya, sedih, mudah lelah, khawatir tidak bisa menjaga anaknya dengan baik, dan memiliki perasaan tidak berdaya. Depresi postpartum merupakan kondisi yang lebih parah dibandingkan dengan postpartum blues. Penelitian oleh CDC menunjukkan 1 dari 8 wanita mengalami depresi postpartum. Di sisi lain, menurut data Riskesdas tahun 2018, di Indonesia sebesar 5,4% dari ibu pasca persalinan mengalami depresi postpartum. Gejala dari postpartum blues adalah sedih, tidak memiliki tenaga, tidak dapat berkonsentrasi, merasa bersalah, tidak tertarik dengan bayi, gangguan nafsu makan, takut akan menyakiti diri sendiri atau bayi, dan munculnya gangguan tidur. Postpartum psikosis adalah depresi berat yang dialami oleh ibu nifas. Estimasi prevalensi global dari postpartum psikosis adalah sebesar 0,089 sampai 2,6 per 1000 persalinan. Sementara di Indonesia sendiri sekitar 1 hingga 2 per 1000 persalinan. Gangguan ini diklasifikasikan sebagai penyakit yang tingkat insidennya rendah, namun membawa konsekuensi medis dan sosial yang serius, termasuk resiko bunuh diri atau mencelakai bayi jika tidak dideteksi dan tidak diobati. Gejala postpartum psikosis yaitu halusinasi, mood swing, mood manic, merasa bingung, curiga, dan takut, berhayal atau delusi, menunjukkan tanda depresi, kurang berenergi, menjadi sangat agresif, merasa paranoid, sulit berkonsentrasi, memperlakukan bayi dengan cara yang tidak tepat, dan berencana untuk menyakiti diri sendiri maupun bayinya. Secara umum, gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Seseorang yang menderita bipolar dapat merasakan gejala mania, yaitu sangat senang, dan depresif, yaitu sangat terpuruk. Prevalensi lifetime untuk variasi paling umum bipolar, yaitu tipe 1 dan tipe 2, dilaporkan sebesar 1-2,4%. Dan terdapat penelitian yaitu sekitar 25-30% gangguan bipolar gejala yang memberat selama kehamilan. Gejala bipolar disorder yaitu perubahan suasana hati secara fluktuatif dan drastis, seperti terlalu sedih dan murung tiba-tiba menjadi sangat bahagia dan senang ataupun sebaliknya. Lalu materi yang selanjutnya adalah mengenai faktor internal penyebab timbulnya masalah kesehatan mental pada ibu hamil dan melahirkan. Faktor yang pertama yaitu adalah hormon. Nah, hormon adalah bahan kimia yang mengalir dalam darah serta memiliki berbagai fungsi bagi tubuh. Peningkatan produksi hormon estrogen dan progesteron pada awal kehamilan dapat berdampak pada kemampuan otak dalam mengatur emosi. Selain itu, perubahan hormon juga dapat mempengaruhi tingkat neurotransmitter. Neurotransmitter itu adalah bahan kimia otak yang salah satu fungsinya adalah mengatur emosi. Nah, hal inilah yang bisa membuat ibu hamil terkadang merasa sedih, marah, dan cemas secara tiba-tiba atau mudah tersinggung. Lalu faktor yang kedua adalah usia ibu. Nah, usia ibu hamil ini juga dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan mental loh teman-teman. Nah, mengapa sih hal ini bisa terjadi? Hal ini karena berkaitan dengan pengetahuan dan juga pengalaman ibu hamil yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan atau respon terhadap masalah mental pada dirinya sendiri selama hamil maupun melahirkan. Lalu faktor yang ketiga adalah kelelahan. Nah, seiring bertambahnya usia kehamilan, maka metabolisme tubuh ibu hamil juga akan meningkat, yang kemudian mempengaruhi peningkatan hormon progesteron. Tingginya kadar progesteron dalam tubuh inilah yang membuat ibu hamil cepat merasa ngantuk dan kelelahan. Namun, ibu hamil juga mengalami lelah karena dipengaruhi oleh stres dan juga kegelisahan menanti persalinan. Nah, hal ini tentunya dapat mempengaruhi kesehatan mental dari ibu hamil itu sendiri. Lalu, faktor yang keempat adalah komplikasi kehamilan.
Nah, komplikasi kehamilan yang paling umum adalah tekanan darah tinggi, preeklamsia, kelahiran prematur, keguguran, diabetes gestasional, anemia, dan juga infeksi saluran kemih. Nah, adanya risiko terjadinya komplikasi kehamilan pada ibu hamil tersebut dapat menyebabkan masalah mental, seperti stres dan juga gangguan kecemasan. Nah, hal ini tentunya dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan juga mental ibu hamil yang tentunya akan berdampak pada kondisi janin. Lalu faktor yang terakhir adalah ASI tidak keluar. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produksi ASI, yaitu makanan, ketenangan jiwa dan pikiran, penggunaan alat kontrasepsi, perawatan payudara, anatomis dari payudara itu sendiri, pola isapan anak atau frekuensi penyusuan, dan lain-lain. Selain itu, masalah psikologis ternyata juga bisa berpengaruh loh terhadap berkurangnya produksi ASI. Nah, ibu yang mengalami gangguan emosi, maka dapat mengganggu proses keluarnya ASI, sehingga ASI menjadi tidak keluar. Tentunya hal ini akan membuat bayi terus-menerus menangis, sedangkan tangisan bayi dapat membuat ibu semakin gelisah. Semakin tertekan perasaan ibu lantaran tangisan bayi, maka semakin sedikit ASI yang dikeluarkan. Oleh sebab itu, diperlukan suasana yang nyaman agar terciptanya ketenangan jiwa dan pikiran, sehingga produksi ASI dapat terjaga dengan baik. Next, kita akan membahas mengenai faktor eksternal yang dapat menimbulkan masalah kesehatan mental pada ibu hamil dan nifas. Yang pertama, ada tingkat pendidikan dan pengalaman. Bagi ibu manapun, merasakan pengalaman hamil, melahirkan, dan merawat bayi itu adalah sesuatu yang sangat menegangkan. Yang pasti beda banget 180 derajat sama kehidupan di sebelumnya. Karena itu, ibu dapat mempersiapkan diri dulu nih sebelum menyambut kehadiran si bayi. Caranya adalah mencari, memahami, dan akhirnya mampu mempraktekkan pengetahuan yang ia peroleh mengenai pola asuh anak. Nah, jangan lupa ya, sumbernya juga harus aktual, dan kalau masih bingung bisa dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan. Ibu yang sebelumnya mengambil cuti untuk hamil dan melahirkan, kemudian kembali kepada pekerjaannya, pasti akan merasakan rasa cemas karena takut tidak bisa menyeimbangkan tanggung jawabnya sekarang yang telah berkembang menjadi triple, yaitu peran sebagai istri, ibu, dan juga pekerja yang harus tetap profesional. Nah, nggak jauh berbeda nih dengan ibu pekerja sebelumnya. Ibu rumah tangga juga pastinya akan merasakan kelelahan yang luar biasa karena harus mengurus bayinya, rumah tangganya, bahkan dirinya sendiri yang pastinya masih sakit secara fisik setelah melahirkan. Calon orang tua wajib mempersiapkan dengan baik finansial dan perekonomian sebelum menyambut adanya sang bayi. Nah, sebagai partner sehidup semati, suami tuh wajib banget untuk memberikan apresiasi kepada istrinya karena telah berhasil mengandung selama 9 bulan, melahirkan dengan rasa sakit yang luar biasa, serta mengasuh bayinya dengan baik. Keluarga dan orang-orang terdekat diharapkan juga dapat berperan secara aktif untuk menyemangati ibu agar tetap merawat bayinya dengan baik. Lalu, ada beberapa upaya yang dapat mencegah kejadian masalah mental pada ibu hamil dan nifas. Di antaranya, istirahat yang cukup, menjalin komunikasi dengan orang terdekat, mendapat dukungan keluarga, memperoleh home visit dari tenaga kesehatan, dan yang terakhir, mengikuti kelas ibu hamil.